صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من المهتدين. اللهم اهدنا صراط المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن برحمتك يا رب العالمين. Jamaah pengajian rutin bulanan, alhamdulillah wa syukurillah atas segala ridho Allah kita masih diberi sehat lahir batin, bisa berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmu, litukabirullah ala ma'adakum wa la'allakum tashkurun, bersama guru kita Habib Alwi Al-Jufriyah. Alhamdulillah sejak tanggal 17 kemarin sudah tiba kembali dari tempat yang jauh, kan kembali lagi ke daerah Cibubur, dan sehingga hari ini bisa hadir bersama kita. Dan insya Allah kita akan meneruskan kajian tafsir yang melanjutkan yang surat kemarin, ayat kemarin, dan kita akan mendengarkan dan nanti kita ada sesi tanya jawab terkait dengan masalah-masalah yang ada. Mungkin sebelum itu memang Habib Alwi memang saat ini banyak sekali statement-statement pejabat negara yang kurang sehat terhadap bangsa Indonesia ini ya, sehingga memang menimbulkan banyak keresahan juga. Jadi kita ini juga perlu juga mendapatkan bimbingan bagaimana kita sebagai orang Islam bersikap terhadap yang demikian ini. Terima kasih, silakan Habib, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ursila alaihi bi afdhalil risalat sayyidis sadat wa asrafil mahluqat wa ala alihi wa sahbihi sabiquna ilal khairat. Yang saya hormati Profesor Dr. Kudang, jamaah masjid kajian tafsir hari ini yang saya muliakan. Pertama-tama puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan kasihnya kita diberikan kesempatan untuk mengisi ruang ini. Salam dan taslim senantiasa tercurahkan keharibaan panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti langkah ini. Jamaah sekalian, pada hari ini kita ingin mencoba mengulangi kilas balik ayat kemarin secara cepat. Kemudian pada ayat berikutnya 116 ada penambahan dan pendalaman di situ yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Yang kemarin mungkin belum sempat saya sebutkan. Ya. Al-Baqarah 116 ya. Sampai 116 kan? 100. Kemarin 115 sama 16. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallaw fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah arah timur dan barat. Dan kemana kalian memalingkan wajah kalian, kalian akan menemui kiblatnya Allah. Zatnya Allah, kiblatnya Allah. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas cakupan kekuasaannya, dan alim yang maha mengetahui apa yang hamba-hambanya lakukan. Kita ketahui bahwa dalam ayat ini disebutkan walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah arah timur dan barat. Apa rahasia penyebutan dua sisi arah ini?
Ya, diketahui bahwa kedua arah ini merupakan nahya, penjuru. Artinya ada penjuru timur dan penjuru barat. Nah, bukan hanya difahami bahwa hanya inilah kekuasaan Allah, timur dan barat, sehingga tidak disebutkan di antaranya. Nah, penyebutan bagian ini memaksudkan semua. Semua. Ya. Jadi di Al-Quran itu terkadang penyebutan sebagian dimaksud keseluruhan. Ada lagi dalam Al-Quran penyebutannya banyak dimaksud sebagian. Nah, contoh apa? Disebutkan banyak tapi dimaksudkan sebagian. Kita ketahui firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan di mana Allah menceritakan wada'u asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan asabi' jam daripada usbu, artinya jari, jemari. Tapi di sini disebutkan wada'u asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka kepada telinga. Artinya gambaran tidak mau mendengar. Sekarang yang digambarkan kalau orang tidak mau mendengar, meletakkan semua jemarinya pada telinga atau cuma satu. Nah, kita ketahui bahwa orang kalau tidak mau dengar paling masukkan jarinya satu, bukan semuanya, nggak bisa masuk semuanya ini. Nah, di sini Al-Quran menggambarkan mereka meletakkan semua jemarinya ke dalam tangan, gambaran bahwa mereka tidak akan mau mendengar. Gambarannya seperti itu. Ini dzikrul kull wa iradatul juz, menyebut semua tapi yang dimaksud sebagian. Kalau yang ini menyebutkan sebagian tapi semua penjuru, bukan hanya antara timur dan barat, itulah milik Allah. Dan semestinya yang dimaksud dalam ayat ini, yang harus kita pahami, tidak saja timur dan barat milik Allah, artinya semua yang ada di antara ini adalah milik Allah. Begitu penjelasannya. Menyebutkan dua arah ini mewakili karena dia penjuru yang mewakili timur dan barat, di antara keduanya juga itu milik Allah. Sehingga kemanapun kalian menghadap, ya, akan menemui kiblatnya Allah Subhanahu wa taala bila itu menjadi perintah. Innallaha wasi'un alim. Kemudian dalam ayat yang sama ini juga kita pahami bagaimana posisi kita terkait sebagai seorang hamba untuk memposisikan mengarah ke kiblat. Ada perbedaan antara jihadul kiblah sama ainul kiblah. Arah kiblat sama ainul kiblah artinya melihat langsung. Posisinya berbeda. Nah, kalau posisi yang jauh itu jihadul kiblah. Tapi kalau kita yang dekat harus ainul kiblah. Ya, artinya kalau kita yang jauh ini arah kiblat itu di mana? Di situ posisinya. Bukan yang kita lihat ya. Iya, karena kita tidak lihat. Yang diperintahkan untuk ainul kiblah itu mereka yang ada di depan Ka'bah. Nah, dari mana aja kan, penjuru manapun mereka pasti akan menemui. Nah, tapi kalau mereka yang dekat, mereka pasti melihat yang di depan, dari kiri kanan semua bisa. Nah, tapi yang jauh cuma arah kiblat, sehingga Allah akan memaafkan. Ya, pergeseran satu derajat aja dari sisi jauhnya itu akan bergeser jauh. Iya. Pasti sudah itu. Karena kita nggak dituntut ainul kiblah, jihadul kiblah aja. Ya, sehingga kadang-kadang orang salah memahami itu, kemudian bongkar kiblah. Iya, bahkan masjid dirubah arah ini apa? Jadi nggak karuan tuh masjid. Di Jakarta banyak yang gitu, nggak karuan, miring, posisinya malah. Jadi istilahnya estetikanya kan, keindahan ini kan mempengaruhi juga. Iya Pak, jelas. Mempengaruhi kenyamanan orang beribadah. Masjidnya lurus tapi kita bentuknya miring. Ya,
Jadi porsi tembok depannya itu kita memiliki tembok semua. Jadi nggak enak. Jadi nggak nyaman. Nggak Ya. nyaman. Nyero. Nah, ini menjadi persoalan juga. Kemudian dalam persoalan ini juga ada dalam ayat ini ada beberapa persoalan yang dikaitkan terkait dengan sholat nafilah. Ya, sholat nafilah di kendaraan itu bagaimana hukumnya? Bagaimana sholat wajib? Apakah dibenarkan atau tidak? Kalau dibenarkan, kapan? Apa daruratnya di mana? Ayatnya dapat. Ini persoalan yang juga kita akan dalami. Kemarin saya mungkin sebutkan cuma sepintas. Kita sampaikan bahwa terkait dengan ayat ini, asbab nuzul yang cerita kemarin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Bahwa Rasulullah SAW sholat waktu muqbilun min Makkah. Dia datang dari Makkah, datang ke arah Makkah. Kemudian menuju ke Madinah, dari Mekah menuju ke Madinah, dan dia di atas kendaraan untanya. Kemudian dia sholat. Bagaimana mengarah untanya? Dia tetap sholat. Dia sholat tapi kiblat saya itu mengarah kemana untanya? Dia ikuti terus. Ini cuma dibenarkan sholat sunnah. Sholat sunnah dibolehkan di dalam kendaraan. Nah, setelah itu mau kiri mau kanan tidak ada persoalan, yang penting awalnya. Kemudian sholat wajib. Nah, bagaimana? Benar atau tidak? Dibolehkan atau tidak? Di sini ada pendapat para ulama mengatakan hampir sepakat. Tidak dibenarkan sholat wajib di atas rahil kendaraan, kecuali ada kecualinya udhu. Nah, kemudian dibolehkannya juga ada dua pendapat. Bukan berjalan, mobilnya diam. Arahnya kiblat. Mobilnya diam. Iya. Kemudian kenapa dibolehkan? Dibolehkan karena adanya ilah atau udhurnya apa? Takut hilangnya benda berharga. Mungkin kita taruh barang-barang banyak di mobil. Ya, kalau kita turun, ditakutkan kita punya sholat juga terganggu. Sholat di sini boleh. Nah, atau asyibah, binatang-binatang buas. Kalau orang di sahra, di tempat yang luas, atau dia jaga diri dia dari ada yang membahayakan jiwanya. Kalau dia di luar, sholat di luar, ada yang membahayakan jiwanya, terancam. Ya, kalau di padang pasir mungkin binatang-binatang buas, ditakutkan. Ya, kalau di sini apa yang kita merasa membahayakan kita, ya kita dibenarkan. Nah, tapi kayak rahilannya wakifah, diam, ya, tetap diam, tempatnya, nggak berjalan. Dalilnya saya sebutkan tadi, naik kapal. Nah, kapal kan arahnya dia tenang terus, dan dia punya porsi kompas kelihatan terus. Nah, kalau dia berjalan dalam keadaan arahnya benar, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Kalau bis gimana bis? Hah? Naik bis? Kalau bis kita posisi pasti nggak bisa berdiri. Kita nggak bisa berdiri. Sholat ada nama sholat untuk hormati waktu. Ya, menghormati waktu, ya. Menghormati waktu masuk. Nah, sehingga kalau kita nanti sempat turun di darat, kita masih ada waktu bisa membayar. Kalau sudah tidak ada ya sudah. Begitu. Ini Habib, kalau misalnya kita ke tanah suci kan dia salah. Ya posisi kita punya itu soal itu kan dia punya kompasnya masih lurus, masih waktunya lurus terus. Oh boleh. Boleh. Dan kita kan sudah main jamaah di sini, sudah main jamaah sholat. Nah, ruang waktunya kalau ke Saudi ke sini kita 13 jam, berapa jam? 8 jam atau berapa sih? 8 jam. Satu waktu aja. Kecuali dia zuhur, asar satu kali, nanti maghrib bisa, kita malam sudah sampai. Udah. Kita bisa takhir, satu waktu aja nggak ya? Iya. Yang kita jalan sekalian, kita jalan, ya mungkin zuhur, asar, isya, kita mungkin sudah di sana. Iya. Sudah sampai, mungkin mau dekat subuh, sebelum subuh kita bisa sholat.
Kalau kita mau turun di bandara sudah bisa sholat. Nah, tidak perlu rukuk kita. Kita kan bisa sholat yang seperti orang duduk aja. Nah, dan posisi kita kalau kita berdiri goyang, takutnya goyang. Kita di kursi aja seperti bagaimana orang kita membedakan porsi tubuh kita. Rukuk sama sujud hampir sama. Ya, cuma mungkin kita ada sedikit lebih sedikit. Cukup ini sedikit ini. Seperti itu aja. Kemudian ayat selanjutnya waqal وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Kita sampaikan kemarin bahwa ayat ini Allah menjawab langsung ya terkait tuduhan-tuduhan yang disandarkan kepada zatnya bahwa ia memiliki anak. Ya, ada 3 golongan yang masuk di sini disebutkan. Waqalu artinya jumlah plural jamak. Ada di situ Yahudi. Yahudi mengatakan waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Dalam ayat dikatakan waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Ini posisi pertama. Nah, sebelumnya kita ketahui Nabi Uzair ini siapa? Di antara para ulama mereka berselisih pendapat tentang kenabian dan kerasulannya. Ya, tentang kenabian dan kerasulannya selisih pendapat. Terus terkait dengan kehidupan ini di zaman Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Sulaiman, di semasa dengan Nabi Allah Zakaria dan Sulaiman alaihi salam. Kemudian ada hal-hal yang dibawa ulama sepakat, akhirnya ada ulama pendapat, bukan ulama ya, ada perselisihan tentang mereka tentang kenabian dan kerasulannya. Namun ada ulama yang menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, dia memiliki semua ajaran yang dipanut di sini. Saya kemarin juga menulis, saya bacakan ajaran yang Uzair. Allahu ila Uzair nabi wa qala azza wa jalla ya Uzair idza abnabta dhanban saghiran fala tanzur ila sighari. Allah memahyukan kepada Nabi Uzair dalam ucapannya, dalam firman-Nya, wahai Uzair, apabila engkau melakukan sebuah dosa itu dosa kecil, jangan sekali-kali engkau melihat akan kecilnya dosa itu. Jadi kalau kita melakukan sebuah dosa kecil, jangan kita melihat bahwa dosa yang ini kecil. Akan tapi kau melihat kepada siapa kau melakukan dosa. Wandur ila man aznabta lahu, maka lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa itu sendiri. Kemudian wa idza asabaka khairun yasira, apabila engkau ditempa diberikan kebaikan yang kecil, yang sedikit, ya, maka engkau jangan melihat kepada kecilnya kebaikan tersebut yang datang padamu. Ya. Akan tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki kepadamu akan kebaikan itu. Ini kan sebuah cara mawas diri menyikapi seorang mukmin dari
hal yang mengantarkan kepada maksiat, dia tidak melihat kecilnya akan maksiat tersebut, akan tetapi kepada siapa dia masukkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian kebaikan yang kita terima sekecil apapun, kita tidak melihat bahwa kebaikan ini tidak punya nilai. Akan tetapi kita lihat siapa yang memberikan kita sehingga bisa berbuat baik dan bisa melakukan kebaikan itu. Nah, ini cara kita menyikapi mawas diri dari dosa dan bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah, sekecil apapun itu. Kalau kita melihat sekarang ini dari karunia yang Allah berikan, ya sangat benarlah Allah atas firman-Nya, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kita tidak pernah bisa menghitungnya. Satu contoh, kita terlalu banyak kalau bikin contoh, kita lewat di jalan ketemu orang buta. Apakah pernah kita terbayang? Ya Allah, saya buta bagaimana? Seperti itu. Tidak pernah kita. Orang bisu tidak bisa ngomong, susah. Kalau memang mau coba jadi bisu setengah hari aja. Coba, abangnya ngomong, susah. Kita ngomong, saya pernah, ya. Bukan jadi bisu, saya pernah tidak bisa ngomong. Begini ceritanya, sedikit. Saya dulu pernah kecelakaan, hidung saya patah. Jadi waktu itu dipasang apa ini, bukan pen, apa ini, kayak perban, dimasukkan di dalam, diganjel. Wow. Jadi kan kita ngomong itu, gitu. Karena hidung ini ditaruh perban. Saya ngomong begitu sama adik saya, pesan ini mau makan apa? Dia bilang, apa? Kesel kita kan. Pakai tulis. Siksa. Ini kalau kita bicara apapun, tidak bisa difahami. Kita mau bicara sama orang nggak paham. Kita terisolasi dengan sendirinya. Gitu. Siksa. Kenikmatan baru satu itu. Baru ngomong, bagaimana kalau buta? Kenikmatan semua yang kita makan itu tidak menambah, tambah lihat. Bayangkan kalau kita makan apa-apa, kita tidak lihat bentuknya. Tahu, ini warnanya durian, tapi kita tidak tahu bentuknya. Nggak nikmat. Sama dengan halnya kita nonton, sama dengan dengar suara, tapi nggak lihat gambar. Nggak menambah nikmat itu sendiri. Betapa siksanya kalau kita rasakan itu semua. Ini baru yang kelihatan, belum yang lain-lain. Orang yang susah kena COVID, bayar oksigen per tabung itu berapa kalau ini kita selama ini hidup sebebas-bebasnya oksigen alam ini nggak pernah kita suburi. Ada sebuah cerita, ada seorang yang datang pada orang alim. Mungkin saya pernah cerita di sini. Dia mengeluhkan tentang kepelikan hidup, susahnya hidup. Ya, susahnya hidup yang dia hadapi. Kemudian orang alim ini menasihati, melihat sikapnya seperti berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur. Dinasihati dia, kau bilang dirimu miskin, tapi betapa kayanya kau ini. Baru Allah mencoba dirimu dalam hal yang kecil saja, kau sudah mengeluh kesah. Akan tapi betapa banyak kenikmatan itu yang kau terima, kau tidak pernah syukuri. Menyikapi perkataan Syekh ini, dia menyatakan, kenikmatan apa yang belum aku rasakan? Aku ini tidak punya apa-apa, mau makan aja susah, mau ini aja susah, mau ini susah. Dibilang, kau tidak punya apa-apa. Siapa bilang? Sekarang begini, andaikan saja kau memiliki 2 tangan, saya bayar 1 tangan 500 juta. Ini saya dapat cerita ini dalam bahasa Arab ya, cuma saya katakan bahasa Indonesia. Andaikan 1 tangan saya bayar 500 juta, saya beri tanganmu kiri dan kanan, berarti 1 miliar. Kau mau bayar? Mau bayar, mau lepas, saya kasih. Oh, nggak mau saya. Itu hitung kekayaan ini 1 miliar. Kedua mata saya bayar 1,5 M juga, 2 mata. Jadi kau tidak melihat lagi. Tidak mau saya. Sudah 2 miliar. 2 telinga dibayar juga dengan hal yang sama. Nggak mau juga 3 miliar. Kaki juga nggak mau, 4 miliar sudah. Mulut
bisa merasa aneka makan. Coba Bapak makan, tapi rasanya sama semua. Gak enak. COVID kita rasakan itu apa yang Allah menegur kita. Gak enak. Mulut rasanya dikasih 0,5 miliar, 4,5 miliar. Hidung bisa mencium bau wangi, bau ini semuanya. Itu nikmat. Kalau kita bilang gak enak, kita bisa bedakan bau terasi, baunya wangi, Bawa kopi. bau keringat. Iya, itu nikmat. Kita bisa mencium bau aroma itu berarti itu nikmat, anugerah. Sampai ada 5M. 5M, semua ini kau punya harta 5M, kau tidak pernah syukuri, kau bilang Allah tidak memberi apa-apa padamu. Nah, akhirnya dia istighfar. Ya. Kenapa? Karena memang terkadang sifat kita di saat kita menerima karunia, kita lupa mensyukuri. Itu kenapa? Karena fitrah manusia itu sendiri dinamakan al-insan, an-nas, artinya lupa. Sifat pelupanya itu ada. Karena an-nas sifatnya pelupa, insan, nisyan, lalas. Bayangkan kalau kita ingat terus. Iya, kita ingat terus, kita kaget Pak, gak bisa itu, kita lihat semuanya. Kalau alam ini dibuka semua, orang yang anu seperti apa, orang yang begini sengsaranya gimana, kita nggak bisa tenang dalam hidup, tapi dibuat lalai, jadi kita bisa tenang, kembali lagi, itulah sifatnya. Ya, bukan Allah inginkan kita itu menjadi makhluk seperti malaikat. Allah nggak inginkan juga itu. Yang Allah inginkan, kita manusia, di saat kita berbuat salah, kita kembali. Nah, memang itu fitrah kita di situ. Kita tidak dijadikan manusia yang super seperti malaikat, memiliki iman yang sifatnya terpatri. Imannya malaikat itu terpatri. Jadi saya golongkan bahwa iman itu ada 5 macam kurang lebih ya. Ada iman orang-orang mukminin. Iman mukminin ini iman yang diterima. Iman, kemudian imannya orang-orang yang munafikin. Mereka beriman tapi munafik. Nanti imannya mauquf sampai di mereka saja, tidak diterima. Ada imannya para malaikat, imannya terpatri. Ada imannya para anbiya, imannya itu maksum, Allah jaga. Orang-orang mubtadi'ah, orang-orang yang mengada-ngada dalam hidup, imannya tidak diterima. Nah inilah kita berharap bahwa memang keimanan kita sampai di situ, sampai di batas di mana Allah berikan kita kapasitas, kemampuan untuk bisa mengemban tanggung jawab itu. Ya, otomatis namanya iman itu naik turun. Iman itu naik turun, naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat, dan itulah stabil. Yang paling tinggi kalimat iman itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling kecil iman itu, bagian daripada iman itu apa? Menghilangkan hal-hal yang menghalangi di jalan, yang membahayakan orang. Ya, ada batu yang mungkin orang lewat bisa kesandung, ada duri yang mungkin orang lewat bisa terkena, itu dihindarkan supaya tidak mengenai hamba orang lain. Itu bagian daripada kecil iman yang paling kecil. Pada saya katakan bahwa Bapak yang dulu Uzair bin Allah, Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair ia adalah anak Allah. Ini tuduhan yang dikatakan wakal yang termuat pada kalimat wakal. Siapa semua mereka? Pertama Yahudi. Kedua, dalam ayat yang sama, wakalatil Yahudu Uzair bin Allah, wakalatil Nasara Al-Masih bin Allah. Al-Masih ibn Allah, Isa ibn Masih. Al-Masih ini ada yang menafsirkan bahwa Masih itu mereka yang tidak punya telapak kaki yang miring, rata. Telapak kaki kita kan ada miring tepinya. Nah, mereka itu rata. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab. Jadi yang termuat dari kata qalu, yang menuduhkan, menisbatkan sifat Allah memiliki anak, Yahudi, Nasrani, dan musyrikul Arab. Nah, dalam ayat yang sama, dzalika qaulahum bi afwahihim yudahinuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Yang ketiga, dzalika qauluhum bi afwahihim. Inilah ucapan mereka orang kafir, ya, dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, yang mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka, anna yufakun, bagaimana mereka mau mengingkari atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat mereka memberikan tuduhan terhadap Allah, menisbatkan Allah memiliki walad, baik itu Yahudi, Nasrani, dan orang kafir, sikap Allah terhadap mereka tidak ada lagi sedikit pun apa yang menjadi haknya. Mereka tetap mendapatkan karunia, mereka tetap dapatkan kebahagiaannya. Ya, kalau saja kita memberikan posisinya sebagai kalau kita manusia mendapatkan perilaku sifatnya tuduhan kita yang dituduh macam-macam seperti itu, kita mungkin akan langsung mencabut kenikmatan yang ada. Ya, saat kita memberikan atau dia melemparkan tuduhan kepada kita, cabut kenikmatan langsung. Tidak ada lagi bagimu maaf. Ya, tapi dalam ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua betapa sabarnya Allah menerima tuduhan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikul Arab. Menyikapi semua tuduhan itu, Allah tetap melakukan hal yang menjadi kewajibannya untuk hamba yang diberikan kebutuhan mereka, udara diberikan, bisa bernapas, rezeki yang mereka cari kadang-kadang dengan mudah. Bahkan kalau kita gambarkan, mereka melebihi kenikmatan hidup yang mereka lalui dibandingkan orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa orang-orang kafir itu kok kenikmatan hidupnya lebih mudah dapatnya dibanding kita yang sudah sudah merangkak dapatnya begitu-begitu aja. Sudah banting tulang, misalnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai digambarkan getolnya kerja itu dapatnya begitu-begitu aja. Kok mereka malah nikmat? Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dunia itu milik mereka. Tidak usah kita jauh-jauh. Sayyidina Umar waktu masuk ke kamarnya Nabi, kemudian membuka lemarinya, cuma ada satu tempat bejana di lemarinya untuk dia makan, kemudian dia kasurnya dari pelapa korma, bantalnya begitu juga. Melihat itu, Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah, mereka, Rom, dan para raja-raja itu memiliki kenikmatan begitu indah. Kamu yang memiliki dunia dan isinya, kok begini Rasulullah? Sayyidina Umar, sudah itu milik mereka di dunia, milik kita di akhirat nanti. Ini bukan kita punya, dunia ini milik mereka. Mereka dapatkan kenikmatan ini hidup di dunia, silakan mereka dapat. Nah, kita bersabar di sini. Milik kita di akhirat, milik mereka dikasih dulu di dunia. Kita mau nggak kalau mau ditukar kenikmatan yang sesaat kita terima, ditukar dengan kenikmatan yang abadi? Itu yang ingin disampaikan Rasul kepada Umar bin Khattab. Otomatis kita akan memilih kenikmatan yang abadi. Ya, karena kenikmatan yang sesaat, apa artinya kenikmatan sesaat kalau setelahnya itu siksaan yang abadi? Tidak ada artinya. Ya, sama dengan halnya
kita melakukan perbuatan atau melakukan ibadah, menahan dari rentang waktu tertentu sampai pada batas, menahan, tidak mau makan, tidak minum, taat kepada Allah karena itu aturan. Ya, menunggu. Kalau kita mau menikmati saat, bisa rasakan, tapi nilai ibadah kita tidak bernilai apa-apa. Murka Allah kan ada, tapi kita tinggalkan semua itu karena itu antara kita dengan Allah dan kita dengan jiwa kita. Kejujuran itu diminta dalam ibadah puasa. Di situ kita bisa menjaga sampai pada dasarnya kita dapatkan waktu duka. Ya, kita bicara waktu duka karena sedikit lagi puasa. Nah, sampai pada waktu duka, kenikmatan kita dapat bukan lagi satu. Kita dapat dua. Kenikmatan untuk duka dan kenikmatan saat kita bertemu dengan Allah dengan pahala yang kita miliki. Kan sayang kalau kita cuma mendapatkan kenikmatan berbuka tapi tidak ada pahala. Kalau itu dapat pahala berbuka karena taat, dan saat kita bertemu dengan Allah, amal ibadah yang kita lakukan itu menjadi teman untuk kita, menjadi catatan amal kita. Karena semua yang menjadi anggota tubuh kita akan bersaksi membela kita nanti di sana. Bacaan kita, semua tempat-tempat yang pernah kita pakai itu akan menjadi saksi untuk kita. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait bahwa betapa sabarnya Allah menyikapi hamba-hambanya yang sudah diberi kenikmatan tapi masih melakukan perbuatan maksiat. Ya, kita ketahui bahwa kalau kenikmatan yang diberikan tidak ditempatkan pada tempatnya, Allah akan murka. Tapi Allah tidak murka sekali pada mereka langsung. Apa? Pesan Allah dalam Al-Quran, "Qul tamatta' bi kufrikum qalilan fa innakum min ashabil jahim." Allah memberikan waktu pada mereka. Ada dua hal yang mungkin bisa dianggap, diharapkan. Mengulur waktu untuk mereka, kemungkinan mereka mau bertobat. Kemungkinan mereka mau dapat hidayah. Kemungkinan dapat hidayah nanti. Diberikan ruang waktu untuk mereka. Karena mustahil mereka tidak akan mengenal namanya Islam. Dimanapun kita bersembunyi, Islam sudah terdengar, kecuali yang dimanapun sudah terdengar lah. Karena media sekarang sudah cukup kemana-mana. Sampai di kutub aja sudah ada. Sudah paham. Allah mengulur waktu untuk mereka. Kalau mereka mau bertobat, mereka dapat hidayah, itu artinya waktu yang Allah berikan sama mereka sudah cukup. Tidak langsung biasa. Beda dengan mata dahulu. Tapi hati-hati. Kalau kita terbuai dengan kenikmatan dan berjumpa, terbuai dengan kenikmatan yang mana kita sudah berbuat salah, dengan kufuran, kita terbuai dengan kekufuran kita berlanjut. Apa kata Allah? Tamatta' bi kufrikum fa innakum min ashabil jahim. Nikmati kekufuran itu. Kalian ashabul jahim, neraka jahanam. Astagfirullah. Saya katakan tadi bahwa Allah memiliki kesabaran yang tinggi. Dan Allah memang sifat Allah itu as-sabur, yang maha penyabar. Ini yang akan kita telusuri sifat ini. Bagaimana itu sabar, pembagiannya dan macam-macam yang kita akan coba telusuri dalam kajian dari ayat ini sendiri. Bahwa sebenarnya sabar itu artinya menahan, sama dengan puasa. Puasa itu juga menahan dari sesuatu yang menyebabkan kita batal, dari makanan dan minuman, untuk masuk ke dalam jauh lambung kita. Menahan diri, sabar juga begitu. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan. Sabar. Jadi sabar itu yusriful muslim qalbahu an hubbiha wa ta'alluq biha. Ya, seorang muslim untuk menghindarkan hatinya dari sesuatu yang ia senangi.
Itu menghindarkan hatinya dari sesuatu yang ia senang. Contoh, ya kita berbicara contoh karena kita merasakan bagaimana itu sabar. Tahu subuh, ya subuh lagi enak-enak, hujan lagi, ya, dingin, mau tidur terus mestinya apa? Kadang-kadang kita termakan sedikit lagi, Tanggung. sedikit lagi. Bahasa apa? Hati kan hatinya. Kita tidak bisa meninggalkan atau menyampingkan bahasa hati ini, terikut kita. Sedangkan sabar itu harus meninggalkan keinginan hati. Nah, sedikit lagi. Sampai mungkin, ya karena saya pernah mengalami, terlewat. Baru menyesal, tidak lagi. Tapi kita ingat, tidak lagi. Waktu tertentu terulang lagi. Kita dibuat lupa. Padahal kalau kita bisa sabar, mengikuti sebentar saja, waktu tidak lama, 7 menit, 10 menit paling lama sudah selesai duduk dengan sholat. Udah paling lama ya. Kita tinggalkan keinginan hati dari apa yang disenangi. Nah, kalau bisa dibalik, keinginan itu berubah kepada yang taat, wah itu sudah bagus. Itu sudah naik tingkat nafsu ammarah bisu. Nah, setelah nafsu lawamah, jiwa yang selalu mencela, koreksi diri atas kesalahannya. Kita belum capai jiwa yang tenang, kita mengharap ke sana. Nah itu. Jadi aqsamus sabr anal ma'siyah, pembagian sabar terhadap maksiat itu ada beberapa hal. Pertama, saya katakan tadi, seorang muslim meninggalkan hatinya dari apa yang dia cintai. Yang pertama, at-ta'alluq biha, tergantung hatinya dengan sesuatu itu. Atau tawajud fi amakin lati takunu biha aw majalis ashabihi wa ta'annas bihim, atau keberadaan dia di tempat-tempat yang ia senangi, tempat senangi tapi tempat itu tidak bagus. Nah, buang-buang waktu yang tidak bermanfaat, majelis-majelis yang di situ disebutkan hal-hal riba, kita tinggalkan itu. Karena kadang-kadang kalau ini lebih banyak wanita ya, hal-hal yang suka menjadi, ya bukan dibilang domainnya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kalau suka bicara, ya, panjang itu. Kita bicara sedikit aja, panjang itu. Ada B, ada C, ada D, ada F, ada sampai Z. Malah kalau ada huruf lagi tambah terus. Belum lagi panjang itu. Ahli sejarah kata Habib. Perempuan ahli sejarah. Nah, iya. Ini panjang. Jadi kalau mau tahu berita gampang aja. Lempar di wanita sedikit, kemana-mana sudah berita itu. Sudah gampang. Hal yang tadinya habba, biji, jadi kubah masjid itu. Ja'ala habban gubah. Jadi ada ungkapan gambaran, wanita itu digambarkan hal yang kecil bisa jadi kubah masjid. Ya, sama suami, kesalahan kecil panjang itu. Udah dimaafkan, selesai, begitu ingat lagi, diulang lagi itu. Ahli sejarah. Ya, tapi alhamdulillah kita aman, semua keluarga kita aman. Amin, 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 amin. Dia yang di sana, yang jauh dari masjid, yang dekat mall masjid. Kemudian bagian daripada sabar akan maksiat itu sendiri, ayasna nafsahu an fi'liha in kana qadiran ala dzalik fala yaqrabuha wa la yuzawiluha. Dia jiwanya melakukan hal-hal
yang dia mampu lakukan atas perbuatan tersebut, tapi dia tidak lakukan. Nah, di situ sabar. Di saat kita mampu melakukan, tapi tidak melakukan. Nah, kemudian Nabi mengungkapkan, ada sebuah cerita, ya, ada seorang wanita yang meratapi kubur salah satu orang tuanya atau sanak keluarga yang meninggal. Dia menangis. Nabi dari belakang sentuh dia, sabar. Katakan sabar, ada suara sabar, bukan itu. Sabar, wahai fulan. Dia tidak melihat ke belakang, langsung nyeletuk. Kau tidak tahu apa yang aku alami, apa yang aku rasakan. Nah, begitu dia lihat belakang, ya Nabi, ya saya sabar sekarang ya Rasulullah. Sabar, baru tahu Nabi yang bicara. Tapi bilang, as-sabru inda sotmatil ula. Iya. Kesabaran itu di saat kita bergesekan dengan sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Itu baru sabar. Bukan sabar kita cerita, saya ini begini. Saya ini begini. Sabar, tapi cerita kemana-mana. Saya kena begini, saya begini, tapi saya sabar. Sabar itu kalau tidak bicara ke kiri, tidak bicara ke kanan. Sabar itu di saat kita bersentuhan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, hati kita inginkan, kita diam hanya pada Allah. Artinya kalau kita sabar, menjaga 3 hal. Hati harus menerima, ya. Artinya saat kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita tenang, damai. Nanti ada perbedaan. Apa bedanya sabar dengan ridho? Ini punya lagi pembahasan. Hati tenang, menerimanya dengan lapang dada. Sikapnya membuktikan ketenangannya. Kadang-kadang orang kalau marah kan hatinya tenang atau diam, tapi tendang, lempar. Kesalnya ditumpahkan di sikap. Kekesalannya ditumpahkan di sikap. Pukul meja, atau teriak dia baru puas, kayak orang stres. Ada begitu kan? Macam-macam. Ada yang nendang botol, beras. Ada yang sikapnya macam-macam lah. Nah, kemudian ucapan. Jadi yang ketiga ucapan, hati, sikap, dan ucapan. Ya, ini hal ini Allah sampaikan karena Allah menggambarkan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu di saat menerima musibah. Ya, kalau kita orang-orang Arab di jahiliyah dulu itu masih terbawa dengan seperti sekarang. Saya pernah tinggal di Sudan. Ya, terlepas mereka itu Muslim atau tidak Muslim hampir sama budaya itu. Jadi begitu meninggal kepala rumah tangga itu nangis-nangis, nggak habis-habis itu. Oh, nangis-nangis. Siapa lagi yang menjaga anakmu ini? Apa yang menjaga kami? Siapa yang mau makan kami? Itu sudah diungkapkan semua ungkapan-ungkapan. Sudah hatinya tidak terima, sikapnya uel-uelan. Oh, kayak abangnya kamu itu gimana sih? Gitu. Ronta-ronta. Ucapannya macam-macam. Seakan-akan tidak terima. Allah ambil keputusan ini salah. Tidak terima. Nauzubillah min dzalik. Diingatkan kita dengan hal-hal seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian daripada sabar terhadap maksiat, an yakuna hurujuhu minha wa iqla'ihi anha syari'ah. Saat kita melepas dan keluar daripada maksiat itu, jangan menunggu waktu. Kalau kita betul-betul sabar, jangan nunggu waktu. Lambat-lambat nantilah. Habis Lebaran saya mau perbaiki sholat saya nggak bolong-bolong. Habis Lebaran, maaf-maafan. Atau mau minta maaf sama keluarga, tunggu Lebaran. Mau maaf sama tetangga, tunggu Lebaran nanti. Lebaran masih jauh. Nggak usah nunggu-nunggu. Kalau satu kesalahan, kulang silaturahmi ini tidak baik untuk kita, rasanya tidak baik. Ini hal yang buat Allah murka. Tidak menegur saudara 3 hari. Jangan tunggu habis Lebaran, kelamaan. Kalau kita tahu salah, kita datang dulu. Ya, nggak usah kita merasa ego sebagai manusia itu muncul.
gengsi ya. Masa saya duluan? Saya kan Pak RT di sini. Dia mesti datang sama saya. Nunggu-nunggu gitu nggak habis. Karena situ juga begitu. Tetangga juga begitu. Saya juga sini pindah kan, bukan warga sini asli, saya juga baru pindahan. Dia jadi RT juga saya pilih dulu. Nggak jadi-jadi. Kalau itu berlanjut nggak jadi-jadi. Ya, kita di sini tidak mencari ridhonya dia. Kita tidak mencari ridhonya manusia. Kita cari ridhonya Allah. Yang kita buat senang itu Allah, bukan dirinya. Terlepas dia senang, ya, tapi yang lebih senang Allah. Karena kita taat akan perintahnya. Jadi cepat untuk melepas dosa dan kembali kepada taubat. Kemudian apa sebab-sebab yang bisa menolong hamba untuk bersabar? Ya, bersabar, terhindar daripada maksiat. Banyak. Pertamanya, al-ilmu biqubhin wa atharul maksiyah. Ilmu akan sesuatu bahwa itu perbuatan salah. Nah, kita mengenal sesuatu itu salah, sesuatu itu jelek. Kita harus tahu dulu, ini sesuatu yang jelek. Jadi akal sadar kita mengetahui bahwa ini perbuatan jelek. Dan ini adalah maksiat. Nah, ada seorang sahabat, dia tiap ketemu Nabi, nanyanya hal yang jelek terus. Sahabat-sahabat yang lain nyeletuk. Kayaknya setiap ketemu Nabi tanya yang jelek aja. Banyak yang baik, ini kok tidak tanya? Apa jawab dia? Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Wa man lam ya'rifu syarra waqa'a fihi. Saya ingin mengenal kejelekan tidak untuk melakukannya, akan tetapi untuk berhati-hati. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, dia akan terperosok di dalamnya. Nah, ya kalau kita gambarkan yang kita tidak ketahui kejelekan, ya kita anggap hal yang baik, padahal itu salah. Contohnya mungkin ya, tahajud luar biasa bagus. Ya, kita tahajud, tapi setelah itu kita subuhnya hilang. Pokoknya tahajud dah, yang banyak tahajud, subuhnya hilang terus. Salah. Tahajudnya benar, tapi cara menunaikan kewajiban salah. Atau hal yang lain lagi. Nah, kita tidak tahu semuanya buang ludah sembarangan itu satu kesalahan. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan al-basaku alal ardi khati'atun. Membuang ludah di atas tanah itu satu kesalahan. Kesalahannya ditakutkan orang jalan nginjak. Nah, wa kafaratuha, kafarahnya, pelebur dosanya, rotmuha, ditutup dengan tanah itu ludah, pakai kakinya, tunduk, timbul. Hal ini mungkin biasa kita, waktu orang lihat juga nggak nyaman. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang dianggap itu, kita anggap hal yang biasa, pada itu situ ada kejelekan. Ya, kita berbisik-bisik, ya berdua sedangkan kita bertiga, teman kita tersinggung, apalagi kita ngomongnya sambil melihat orang ketiga yang jauh. Dia ngomongin ini, padahal ngomong, tapi satu kesalahan. Itu kesalahan, kita tidak tahu, kita tidak ngomongin dia, tapi kita membuat kecurigaan saudara kita di situ, membuat dia curiga. Satu kesalahan tidak. Dia curiga tidak salah karena kita menggambarkan diri kita sehingga dia memiliki persepsi itu. Mau tidak mau, kalau kita berdua ngomong, kemudian sambil lihat ke Pak Yatno, ngomong ini sampai Pak Yatno sambil senyum, kemudian Pak Yatman, kemudian ngomong lagi begitu, Pak Yatman pasti ada apa ini?
Ada apa ini? Padahal kita nggak ngomong. Padahal ngomongnya mau ngasih, Pak Aiman ada bisnis buat Pak Aiman, ada uang kiriman dari mana. Nah ini satu kesalahan yang tidak disadari. Kemudian hal yang bisa menolong hamba untuk sabar atas maksiat juga al-khawfu wal khasyah min Allah. Rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan merasa malu andaikan Allah melihat hambanya kita dalam keadaan posisi yang dia tidak inginkan. Rasa takut dan rasa malu saat Allah melihat kita pada posisi kita di tempat yang dia tidak inginkan atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita malu. Kemudian selanjutnya hal juga yang bisa menolong hamba untuk sabar atas maksiat, istizkar, senantiasa mengingat istizkar ni'amillah, nikmat-nikmat Allah. Artinya mata ini, semua kenikmatan kebahagiaan ini sudah Allah berikan, memiliki keluarga, sudah begitu besar Allah berikan. Masa kita mau balas dengan yang seperti ini? Maksiat. Jadi mengingat nikmat Allah, kebaikan Allah padanya, dan menjaganya, menjaga nikmat-nikmat itu, menjaga kebaikan itu dengan tidak maksiat. Dan mengenal annal iksaru minal ma'asi qad yakunu sababan li zawalnya, dan juga kita mengenal dan mengetahui bahwa sebenarnya banyaknya maksiat itu akan menjadikan penyebab hilangnya nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan nikmat tersebut. Kalau kalian kufur, sungguhnya siksa Allah adalah pedih. Dan kalau kita melihat di Al-Quran, setiap anugerah yang Allah berikan pada hambanya itu harus ditempatkan pada tempat yang Allah ridho. Nikmat tersebut ditempatkan pada tempatnya. Karena kalau kenikmatan yang kita terima tidak ditempatkan pada tempatnya, Allah murka. Ya, nikmat kelapangan harta, kalau kita belanjakan untuk keluarga, nafkah, kemudian hakim jadi kewajiban fuqara masakin kita keluarkan, ini Allah akan tambah. Ya, tapi kalau dibelanjakan tempat yang tidak semestinya, tidak diserahkan kepada keluarga, tidak diserahkan kepada istri, diserahkan pada tempat yang bukan haknya, ini yang membuat Allah murka. Ya. Saya banyak mendengar teman-teman dari waskita, ya. Ada teman-teman saya beberapa orang yang waskita, ada keluarganya yang mengeluh bahwa mereka memang memiliki tunjangan yang begitu besar, mungkin karena bingung. Sebetulnya nggak bingung, ya, karena tidak pandai bersyukur. Waktu masih sebelum taraf kehidupannya naik, semua lari ke istrinya, semua lari ke keluarganya. Tapi itu makin tinggi jabatannya, mulai timbul godaan setan, membuat separuh ke keluarga, separuh pada yang nggak jelas. Yang nggak jelas di luar sana, yang nggak jelas. Jelas tapi nggak halal. Ini jelas. Saya bercerita ini karena memang ada penyampaian yang saya terima seperti itu. Waskita, ini orang waskita ini. Jadi walhasil kelapangan semua dia, kalau mau dibilang kendaraan, anaknya semua pakai mobil, motor Mercedes yang harga di atas 300 juta, semua dimiliki. Tapi kenyamanan hidup
sudah mulai hilang, terkikis. Allah ambil. Yang paling berharga Allah ambil. Apa? Senyum yang ada pada istrinya yang selalu dia terima sebelum dia punya jabatan naik, itu mulai hilang. Bahwa harta bukan segala-galanya. Mulai hilang, ketidakpercayaan. Itulah Was-was lagi itu. malapetaka terbesar. Malapetaka yang besar. Allah goda. Allah berikan kenikmatan jadi godaan, jadi fitnah untuk dirinya. Dia belum sempat menerima. Artinya ikrar dia untuk sebenar-benarnya janji dia tidak penuhi, mulai tergoda. Sifat manusiawinya mulai muncul yang berlebihan. Ya, yang tidak di luar kontrol, dia tidak menguasai dirinya sendiri, keluar kemana-mana. Akhirnya di ambang cerita, akhir cerita, istrinya menggugat. Akhirnya kenikmatan semua hancur lebur, dipecat dari waskita. Walhasil inilah akibatnya, yang cari dia sendiri. Ya. Kenikmatan sudah ada, sama-sama dulu waktu hidup misi pertama, kita hidup susah sama senang sama bersama-sama. Cia. Hampir semua. Ya, saya juga begitu juga. Sama. Susah Perkataan sama-sama, senang sendiri-sendiri. Itu kan ngaco. Nah, walhasil janji saat kita meminta janji, ya, untuk sehidup semati, ya kita tak pernah, jangan lupa selalu juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina qurrata a'yun. Pak, qurrata a'yun. Pelipur mata, penyejuk mata. Kalau penyejuk mata kita nggak perlu cari penyejuk lain. Sudah sejuk. di luar Di banyak. luar malah kelilipan. Iya, jangan sampai. Di dalam kelilipan. Nah inilah artinya saya katakan tadi, kalau nikmat tidak kita berikan pada tempatnya, Allah murka. Iya betul. Di saat kita sudah mulai berpikiran di luar yang aneh-aneh, ya kadang-kadang ya Rasulullah kadang berpesan, kalau kita di luar sana, ini untuk laki-laki, di luar sana ada hal-hal yang mengganggu pikiran, ya cepatlah kembali ke rumah. Jangan diikuti, mengganggu malah dilihat terus. Istighfar, kembali ke rumah. Pandangan pertama, tidak ada dosa bagimu. Tapi pandangan kedua, mulai lagi pikiran macam-macam ikut meramu. Setan ikut meramu lewat pikiran kita macam-macam. Diramunya pandangan itu makin macam-macam. Hati juga ikut akhirnya berkontribusi. Pikiran mencari akal untuk bagaimana cara mendekatnya. Lisan membantu untuk memberikan simpati, ngobrol, itu semua. Setan pakai alat-alat ini untuk kita, akhirnya yang tadinya tidak jadi, akhirnya jadi. Ya, terbesit dalam pikiran, pandangan pertama itu tidak apa-apa. Tapi begitu mau kedua pandangan, jangan lagi, sudah itu dosa sudah. Cepat cari kesibukan, kerja, telepon istri, pulang. Nah, Siap. jam berapa? Nah, 12 kurang 23. Nah ini pesan yang Rasulullah sampaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, dalam tanda kutip, atas sesuatu yang membuat kita di luar sana terganggu, cepatlah. Ada orang yang di luar sana lebih berharga dan sangat berharga. Saya perlu gambarkan kepada orang-orang, pada bapak-bapak yang saya juga bagian dari itu, bahwa terkadang kita merasa bahwa apa yang sudah kita berikan pada istri itu segala-galanya. Maaf, saya bilang, kalau yang kita berikan kasar dalam hidup untuk keluarga itu, minimal itu 10 juta, 20 juta per bulan, itu masih kurang. Sekarang kita itu cuci baju itu berapa? Miara anak itu berapa? Ngantar anak itu berapa? Masak itu berapa? Bersihin rumah itu berapa? Dan lebih-lebih, maaf, dalam Islam, kalaupun dia meminta upah dari hasil susunya, itu harus dibayar. Berapa beli susu?
Berapa? Nggak akan cukup, Pak. Yang kita berikan itu nggak akan cukup. Jadi kadang kita melihat kadang-kadang merasa laki-laki itu sudah memberi sekian, itu rasanya sudah cukup. Bahwa lakukan semua. Aku mau ya. Rasulullah itu ikut membantu istri, bekerja. Makanya patokan kebaikan seseorang bukan di luar sana, di elu-elukan orang. Yang menjadi patokan kebaikan seseorang di tengah keluarganya. Karena di situ tidak ada hal yang biasa kita lakukan di luar. Kalau di luar itu tidak ada pencitraan. Itu sifat jati diri kita di situasi ini. Pencitraan. Jadi kalau di tengah keluarga kita bisa benar, baik, pasti di luar sana baik. Karena di tengah keluarga kita tidak ada pencitraan. Aslinya kita seperti itu. Kalau di luar kita bisa berbahasa lembut, orang tidak kenal. Tapi setiap hari itu yang tahu kita istri kita. Jelek dan baiknya kita itu yang tahu keluarga. Jadi patokan Rasulullah bilang, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, mereka yang baik di tengah-tengah keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik di antara kalian pada keluarganya. Nah ini mungkin masih lagi atau ada pertanyaan? Boleh Pak. Hah? Boleh kalau mau menyediakan. Ya mungkin saya stop sampai sini, nanti lanjut lagi. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dalam ini saya persilakan. Biar kasih dari seorang penuntut banyak sekali yang sudah dibahas, walaupun tadi masih menguraikan tafsir tentang ayat 119. Namun ada beberapa penting yang mungkin ingin ditanyakan. Pertama saya ingin bertanya tadi, sebetulnya memang yang saya ingin tanyakan antara sabar dan ridho. Tadi kebetulan memang menyatakan berbeda antara sabar dengan ridho. Nah, mungkin ini perlu penjelasan, apakah orang ridho itu syaratnya sabar, atau sebaliknya sabar dan ridho, atau dua-duanya menjadi syarat bolak-balik dari sebuahnya. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan antara sabar dengan ridho? Kalau kesabaran itu identik dengan sesuatu yang tidak hati menerima dengan penuh. Hati yang tidak sesuai dengan hati. Kita bersabar dari sesuatu yang tidak sesuai dengan hati. Tidak sesuai dengan hati. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Kita bersabar dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, dengan apa yang ada dengan hati kita. Itu kita sabar. Kalau ridho ini menerima, ya, penerimaan dengan senang. Penerimaan sesuatu dengan senang hati. Mau enak gitu ya. Iya, penerimaan atas sesuatu itu dengan senang dan menerima. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Aduh, lain makomnya. Ya. Enggak. Makanya ya luar biasa gitu ya. Jadi itu perbedaan antara sabar dengan ridho. Kalau sabar cukup artinya menerima sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati, itu sabar. Ya, pasif ya mungkin ya. Kalau menerima sesuatu yang sesuai dengan hati bukan sabar ya. Kenapa? Kalau menerima sesuatu yang sesuai dengan kesenangan kita bukan itu sabar kan? Sabar itu. Nah, itu syukur itu. Jadi ini ya, saya jelaskan lagi.
as-sabru imsakun linnafsi alam tasahhud. Kesabaran itu menahan diri, menahan jiwa atas sesuatu yang membuat kita murka. Menahan diri satu membuat kita murka, menahan. Jadi ada sesuatu yang kita tidak sukai, tapi kita tahan. Jangan sampai sikap, perbuatan, hati kita tidak menerima. Itu menahan diri dari sesuatu yang membuat kita murka atau tidak menerima. Itu namanya sabar. Kalau atas qada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari keberadaan yang kita rasakan itu apakah kesedihan, kan kita dicoba ya, sebagai orang beriman kita dicoba naqsu minal amwal, al-marad, sakit, kekurangan harta, ya, kesempitan hidup, sarra wa dharra, kenyamanan, kepahitan dalam hidup, itu kan hal yang ditemui dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu memang ujian di situ. Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya. Madsathumul ba'sa'u wa dharra'u. Kesusahan, kenyamanan, kesusahan, kelapangan, kehempitan, goncang, itu kan cobaan dalam hidup semua. Kemudian kalau ridha itu lebih tinggi, artinya menerima ketentuan Allah dengan lapang dada, tanpa mengharapkan apa yang kita alami itu hilang, menerima saja. Menerima, penerimaan hamba atas sebuah keputusan Allah, karena ini ujian baginya. Dia terima ini ujian, ridha. Dia ridha dengan kadar baiknya Allah dan kadar buruknya dia terima. Mungkin kalau dikasihin kasus seperti sakit, nah, kalau kita lihat Nabi Adam mungkin di luar kesabaran. Karena apa? Seperti katanya, mohon maaf, dia mandi ditaruh, nanti setelah mandi ditaruh lagi. Nah, apakah ini salah satu bentuk amal dalam hal itu? Karena ini adalah bagian dari rezekinya si betatung itu. Mungkin kalau orang sakit penyakit, dia berusaha untuk mencari kesembuhan, berobat dan sebagainya. Apakah kalau kasus penyakit bagaimana penerapannya orang sakit? Kalau terkait dengan cobaan di hidup yang kita harus menerima di sini posisi awal, posisi kita untuk ketentuan ini. Kalau hal yang terkait dengan musibah, artinya kita menerima musibah itu. Kalau dengan penyakit otomatis kita menerima, tapi kita ikhtiar. Karena Allah menyatakan juga dalam Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian mengantarkan hal-hal yang bisa mengantarkan jiwa kalian kepada kehancuran. Artinya kalau kita memang ditimpa oleh musibah, kita menerima, karena kita berikhtiar. Kita juga disuruh untuk menjaga, menyayangi tubuh ini, anugerah Allah. Anugerah Allah harus kita jaga. Kita menjaganya, jangan sampai hal yang menimpa kita, ujian, sakit, kita tidak berobat. Itu salah. Nah, kita disuruh menerima, kemudian tawakal, kemudian ikhtiar. Ya, beda pengertian tawakal sama tawakul. Ada sebuah kejadian zaman Nabi, ada seorang Badui, dia bawa untanya menemui Rasulullah SAW, kemudian dia biarkan untanya begitu, tawakal. Nabi bilang itu bukan tawakal. Kalau tawakal itu akil awalan, ikat dulu untamu, kemudian serahkan sama Allah. Kalau itu namanya tawakul, melepaskan begitu, menyerahkan begitu aja, lepas, itu hilang. Nah, jadi kita tetap harus ada ikhtiar.
Ya, tapi menerima. Ridho itu artinya tidak ada keluhan, sama dengan sahabat, tidak ada keluhan, cuma dia lebih tinggi. Nah, tidak ada keluhan, karena ini ketentuan Allah. Nah, terima. Nah, banyak perjalanan dalam hidup kita rasakan seperti itu semua. Nah, kehidupan yang kita alami tidak lebih tapi cukup. Nah, kita syukuri, tapi tidak boleh kita tidak berikhtiar. Ikhtiar lagi boleh. Kita syukuri, alhamdulillah. Tapi tetap ikhtiar, menambah lagi karena sudah cukup. Karena kehidupan ini kan berkembang, bertambah. Ya, kita punya anak itu bertambah juga. Kalau anak kita nggak berkembang apa-apa, anak kita berkembang. Sekarang makan ini, ke depan makannya makin berubah, makan yang keras-keras. Pendidikannya ada, kebutuhan ini ada, makin berkembang. Hal yang Allah berikan saat ini cukup, alhamdulillah pada waktu yang tepat. Ya, kita ikhtiar lagi dengan rezeki yang Allah berikan juga akan bertambah lagi. Ya, bukan kita menerima kemudian tetap dalam keadaan itu tidak menambah, tetap stagnas begitu. Kehidupan ini berjalan Tanpa tidak ikhtiar, stagnas. tanpa ikhtiar. Begitu juga semuanya harus tetap berjalan, bertambah. Baik, sekarang lebih yang lain kalau ada. Nah, satu itu bisa lihat, silakan bisa lihat. Mic-nya, mikrofon. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi bertanya sejauh mana saya tahu ini tanggalan kita dalam yang berpengaruh sekarang banyak pemberitaan saya ibarat sekarang mungkin miskin misalnya kemudian kalau kita konsumsi kita punya juga bagaimana caranya kita yang mampu ketika yang masih benar-benar mampu karena itu terutama kita menjelaskan kepada anak kita karena itu sekarang itu di maya yang benar perintahan agamanya yang benar-benar saya suka menjawabnya suka ada seperti apa gitu, ada emosinya seperti apa menyikapinya kesabaran atas sebagai muslim itu saya kita dan diri kita gitu dan kita seperti itu. Ini dari rasa satria. Bagaimana kita menyikapi informasi berita-berita yang ada terkait penistaan agama, kemudian apakah sabar itu ada batasnya? Pertama, saya bilang batas daripada sabar tidak ada batas. Bagaimana kita bisa memberikan batas? Karena kita ketahui Allah katakan innallaha as-sabirin. Jadi di saat kita sabar, Allah dekat dengan kita. Bagaimana kita akan berikan waktu, ruang dan waktu di saat Allah bersama kita? Otomatis tidak ada. Kita berikan waktu dan ruang untuk Allah. Saat Allah bersama kita selalu ingin Allah bersama kita. Artinya kesabaran akan senantiasa ada bersama kita karena saat itu Allah bersama kita. Jadi tidak ada sabar itu mengenal ruang dan waktu. Tidak ada batas. Karena di saat kita bersabar, disitulah kucuran pahala-pahala itu muncul. Jadi sabar itu kita harapkan sehingga apa yang mengganjal itu hilang. Ini sabar. Kalau ridho itu tidak ada pernah dibarengi dengan harapan atau hilang dari suatu hati itu. Ya, sabar, semoga Allah hilangkan ya berita-berita ini, mengganti dengan yang baik, berita-berita yang baik. Kalau saya jarang nonton gini-gini, sakit kepala, malas. Iya bang. Dan semangat. Saya lebih ikuti berita luar. Apa ini tesnya Ukraina sama Soviet. Karena kalau kita Indonesia kita ngasih apa ini minyak goreng,
sakit kepala. Baru lagi Megawati juga mau masak goreng pakai rebus-rebusan. Nggak masuk akal, bikin aku capek dengan kepala. Capek saya. Jadi saya tidak nonton TV ya, nonton TV pas film aja, malas. Ya, jadi sabar tidak mengenal. Ya, di sabar itu kita minta agar hal-hal yang mengganjal itu hilang. Kalau ridho tidak mengharapkan hilangnya suatu itu bedanya. Tinggi tuh, tinggi berat. Kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak Intan. Yang pertama terkait dengan iman tadi, iman orang-orang ini kemudian Munafik. Bukan, kemudian muslim dan Arabia. Jadi ketika dibahas keimanan orang Arabia itu ada level yang namanya maksud. Mungkin kalau untuk orang-orang yang mulia itu apakah berarti bisa sampai tingkat maksud? Iya. Kemudian yang kedua, tadi ada penjelasan juga bahwa dunia ini untuk orang-orang kafir. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di Muslim, tapi juga kaya-kaya? Apakah dia diberikan sesuatu yang mestinya orang itu orang kafir? Apakah ini apa istilahnya? Konotasinya gimana? Sesuatu karena ini sebetulnya di orang kafir ini. Semangat dunia ya. Iya. Dan dari Yusuf Muta, Umat bin Affan dan seterusnya itu seperti apa ini? Menyikapinya ya. Iya. Dan yang ketiga, mohon maaf. Baik. Tentang juga lisan tadi, Ludah. Dan itu sesuatu yang Kesalahan. Sahabat lagi, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman ini kepada saudara-saudara kita juga ketika ini, karena memang di masyarakat kita ludah ini memang sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Biasa ya. Iya, jangankan di tanah, Kenceng nih. Tuh. di lantai pun bisa dilakukan, di genteng juga dilakukan, juga dilakukan. Nah ini sesuatu mungkin perlu kita mungkin akan sangat bagus sekali ketika seperti sahabat tadi yang ditanyakan banyak hal yang jelek-jelek untuk mengambil agar bisa melakukan. Apa? Maksum tadi yang maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia bisa mencapai derajat iman yang maksum? Manusia biasa ya? Ya otomatis tidak. Ya, kalau digambarkan dalam hadis, seorang pagi dia beriman, sore dia kafir. Kita cuma sampai derajat iman kita diterima, tapi keadaannya berbeda-beda, tingkatan iman kita macam-macam. Iya. Karena kita bukan utusan. Kalau kita utusan, maksum artinya terjaga bahwa pesan yang dibawa ini steril. Sterilnya Kita bukan utusan. Kalau Nabi kan dia utusan, irsal, Rasul. Nabi dia membawa pesan dari Nabi, dia naba, membawa berita dari Tuhannya untuk disampaikan pada manusia. Nah, itu kita cuma sampai di derajat iman kita diterima. Ya, dan Allah tahu kelemahan kita hamba ini dengan kadar keimanan yang tidak sempurna. Nah, dengan kerahmatannya kita diambil, tidak lagi diperhitungkan hal yang kecil itu. Karena kita tempatnya kelengahan, lengah dan lupa itu menjadi watak dan sifat kita. Jadi Allah maafkan tuh hal seperti itu, yang kurang-kurang seperti itu. Apalagi dibantu dengan ibadah sunnah, yang kurang-kurang itu tertutupi dengan sendirinya. Itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana kita memahami tentang bahwa dunia ini katanya disiapkan untuk mereka yang orang kafir. Orang-orang mukmin banyak yang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini secara aglabiah, secara mayoriti. Secara jumlah kafir itu lebih banyak memegang dunia. Karena memang ini tempat mereka di sini. Diberikan mereka peluang di sini. Artinya peluang kamu di dunia ini mati-matilah. Rasakan nih, surga kamu di dunia. Ya, surga kamu di dunia. Kita penjara ya. Ya. Ya, surga kita ini, surga mereka di dunia, surga kita di akhirat. Orang yang mukmin kaya, dibolehkan. Malah dibenarkan kita meminta kekayaan atau dibolehkan kita meminta dua hal. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita hasud kecuali dalam dua hal. Orang yang dikasih ilmu, kita ingin seperti itu dan ingin mengamalkan seperti ilmunya, mengajarkan orang. Dan orang dikasih harta, benda, dia membelanjakan jalan Allah. Kita ingin seperti itu, dibolehkan. Tapi segala sesuatu yang Allah berikan pada kita dalam kehidupan, Allah tahu dan mengerti. Karena godaan menerima ini semua berat. Kalau kita sebelum punya harta, kita bisa ke masjid. Begitu punya harta, mulai kita Berat. telepon, angkat telepon, ketemu meeting di sana, meeting di sini, sholat misi bagus, sekali-sekali sholatnya duhurnya hilang, asarnya hilang, karena mau tender, mau tanda tangan, mau tinggalkan dulu, godaannya nih. Nah, artinya kalau kita bisa aman, alhamdulillah. Ya betul. Nah, artinya dibolehkan. Nah, yang ketiga, Dan ketika mengenai ludah. mengenai ludah, ini hal-hal yang seperti ini memang hal yang mengganggu. Nah, kita bisa ajarkan lah. Kita ingat-ingat apa yang salah, kayak berbisik di kerumunan orang bertiga atau berempat, takut tersinggung, itu hal-hal yang sifatnya memang harus diedukasi. Ya. Karena hal yang menjadi biasa itu ala biasa kan, biasa karena ala biasa. Perlu pembiasaan, karena juga orang-orang Sudan. Saya pernah mengerjakan satu orang tukang bersih-bersih dari Sudan Selatan. Saya panggil, suka bersihkan tempat rumah saya, bukan rumah, tapi tempat saya punya tempat tinggal di Sudan. Dia udah di lantai, karena memang rumah dia mungkin biasa tanah, dia udah di lantai. Oh, ke kepala saya, berikan. Karena kebiasaan. Baru pakai kuning-kuning yang bekas apa ini? Kayak makan itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pandang dari kayak bahwa Rasulullah menggambarkan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibaratkan nanti adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Pengertiannya, kalau dunia itu seperti penjara, artinya ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, dibatasi karena keterikatan aturan perintah Allah. Kalau surga bagi orang kafir, artinya mereka tidak punya larangan dan bebas melakukan semuanya. Nah, diibaratkan seperti surga, mereka tidak punya larangan. Tapi kalau kita Islam ya punya aturan, punya kewajiban menghindari, dalam artinya perilaku usaha atau apa dan sebagainya, itu punya aturan lain kita. Kalau mereka los, maka diibaratkan ini surga buat mereka. Kalau kita itu seperti sijil, dibatasi wewenang kita. Memang disiapkan untuk mereka ini supaya tidak ada tuntutan lagi. Surga yang mengambil nikmat, surga yang ini ambil surga. Dia yang menerima ini surga di akhir. Jadi kalau disampaikan dalam disebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Allah yang Maha Rahman. Rahmannya memenuhi semua alam semesta, Muslim dan kafir, memenuhi semua.
kebutuhan mereka. Tapi rahimnya hanya untuk orang beriman di akhirat sana nanti kita dapatkan. Jadi tadi saya singgung juga tadi orang Sudan itu, mereka suka makan seperti tembakau, berwarna itu kan, yang berwarna. Itu kan ada seperti bau tembakau ya, itu bikin mabuk. Fly. Ya, itu baru Saudi ke dalam. Itu kan baunya nggak enak, kemudian warnanya. Itu kalau udah itu kayak enak betul. Enak betul. Saya melihat dari kepala marah gitu. Nah, ini budaya, jadi kebiasaan. Makanya al-jaru qabla dar, ar-rafiq qabla tarik. Cari tetap, manusia ini anak lingkungan. Manusia ini makhluk sosial, anak lingkungannya, bagaimana lingkungannya, begitu dia terbentuk. Makanya disuruh ar-rafiq qabla tarik, cari teman berjalan sebelum berjalan, cari tetangga sebelum bangun rumah. Karena ini akan semua akan diadopsi. Adopsi, kita melihat anak keluarga kita ini akan melihat bagaimana tangganya anak-anak kecil itu cuma menyontoh. Anak kecil-kecil itu cuma menyontoh, makanya kita harus memberikan contoh yang baik. Ada pendidikan dibagi dua, ada pendidikan maksudah, ada pendidikan gairu maksudah. Cara tidak disadari pendidikan dibagi dua. Pendidikan dengan dimaksudkan, dengan cara dimaksudkan. Dimaksudkan artinya saya mengajari anak begini ya, begini, itu dimaksudkan. Ada namanya pendidikan tidak dengan dimaksudkan. Artinya kita tidak sadar sikap kita itu sendiri, anak kecil lihat itu menjadi contoh buat dia. Ya. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Lingkungan biasanya Bik, ya. Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.